Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dosen, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, serta badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Sevia Nafisa, sebagai moderator sekaligus penyaji, teman saya Suci Agustina sebagai penyaji, dan Putri Oktavia Purba sebagai penyaji. Dengan dosen pengampu, Bapak Andri Zainal, MSI AKCA PhD CMA, dan Ibu Rini Herliani, SE MSI AKCA. Untuk materi pertama yaitu pengertian dari masing-masing badan usaha. Badan usaha milik negara merupakan badan usaha yang seluruh maupun sebagian modalnya berasal dari anggaran khusus kekayaan negara yang dipisahkan yang diprioritaskan untuk kemakmuran rakyat dengan membuat suatu produk atau jasa, dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Badan usaha milik negara ini bertujuan untuk membantu membangun ekonomi nasional sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia, yang memprioritaskan kebutuhan rakyat, perdamaian, dan kemampuan untuk bekerja di dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik dalam bentuk material maupun spiritual. Selanjutnya yaitu badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah ini merupakan badan usaha yang didirikan dan modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Secara garis besar, fungsi dan tujuan dari BUMD sama halnya dengan BUMN. Hanya saja, skala dalam BUMD hanya terbatas pada daerah tersebut. Yang terakhir adalah badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang didirikan oleh sektor swasta dengan modal pribadi sepenuhnya, baik individu maupun kerjasama dari beberapa orang. Tujuan dari BUMS ini sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. BUMS dibedakan menjadi 3, yaitu badan usaha swasta dalam negeri yang modalnya berasal dari pengusaha dalam negeri, badan usaha swasta asing yang modalnya dipunyai oleh pengusaha luar negeri, serta badan usaha swasta campuran yang modal usahanya didapat dari kerjasama antar pengusaha dalam negeri dengan penguasa dari luar negeri. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Suci Agustina. Badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan BUMN yaitu perusahaan umum atau perum. Pengertiannya berdasarkan pasal 1 angka 4 UU BUMN, yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Adapun kelebihannya yaitu menangani bidang-bidang bisnis yang penting sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. Seluruh modal dimiliki oleh pemerintah sehingga pengawasan dan pengendalian kinerjanya lebih mudah dilakukan. Kekurangannya adalah masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada persaingan di pasar mereka. Tingkat produktivitas karyawan masih di bawah perseroan terbatas. Tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum sehingga peran mereka dalam mengatasi masalah pengangguran masih sangat kurang. Contoh dari Perum yaitu ada Perum Damri, Perusahaan Umum Penjaminan Kredit Indonesia, Cetak Uang Perum Republik Indonesia atau Peruri. Dasar hukum dari Perum yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum atau Perum. Selanjutnya adalah ciri-ciri Perum. Yang pertama, memiliki 2 tujuan utama, yaitu melayani masyarakat dan menghasilkan keuntungan, bebas dari kontrak kerja dengan semua pihak, memiliki kekayaan sendiri dan bergerak di sektor swasta, modal berasal dari aset negara yang dipisahkan, sebagian besar pekerja utama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, berstatus sebagai badan hukum, keuntungan digunakan untuk mengatasi kas negara.
Selanjutnya adalah perseroan atau sering disingkat persero. Pengertiannya berdasarkan pasal 1 angka 2 UU BUMN, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Adapun ciri-cirinya yaitu perusahaan yang dipimpin oleh seorang direksi memiliki tujuan utama dalam hal memperoleh keuntungan, karena perusahaan apapun sudah pasti akan mencari nilai keuntungan. Selanjutnya, pendirian perusahaan ini sudah pasti akan diusulkan oleh pihak kementerian terlebih dahulu kepada presiden. Modal dalam mendirikannya sebagian ataupun bahkan seluruhnya berasal dari nilai kekayaan negara dan juga dipisahkan dengan berupa saham. Dan yang terakhir adalah statusnya diatur dalam perundang-undangan. Organ di dalamnya akan terdiri dari direksi, RUPS, dan Dewan Komisaris. Pemilik saham dari perusahaan tersebut adalah menteri yang ditunjuk. Bila seluruh saham dimiliki oleh pemerintah, maka menteri akan bertindak sebagai RUPS. Dasar hukum dari perseroan yaitu ada UU nomor 1 tahun 1969, UU nomor 9 tahun 1969, PP nomor 12 tahun 1998, dan terakhir UU nomor 19 tahun 2005. Kelebihan dari perseroan ini, setiap pemilik saham berhak mendapatkan laba perusahaan. Terdapat jaminan rahasia badan usaha, bentuk pengelolaan yang sederhana akan mampu memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan secara cepat. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab pada seluruh kekayaan perusahaan, sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai agunan. Adapun kelemahan dari perseroan yaitu perkembangan usaha akan sangat kecil, terlebih lagi jika pemiliknya kurang memiliki kemampuan yang mendukung. Jaminan kelangsungan usaha menjadi kurang diandalkan bila pihak pemiliknya meninggal. Kredit yang diberikan akan kurang maksimal untuk mengembangkan perusahaan. Dan yang terakhir, pembagian laba pada setiap anggota masing-masing akan mewakili penghasilan lalu akan dikenakan pajak. Lalu kita masuk kepada badan usaha milik swasta atau BUMS. Adapun perusahaan badan usaha milik swasta yaitu perseroan terbatas atau PT. Pengertiannya, badan usaha ini berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Dasar hukumnya UU nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ciri-ciri dari perseroan terbatas ini adalah didirikan untuk mencari keuntungan. Direksinya adalah pemimpin utama. Modal didapat dari lembar saham dan obligasi yang dijual, mempunyai fungsi komersial dan ekonomi, tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Pemegang saham memiliki tanggung jawab sebanyak modal saham yang ditanam. Pemilik saham mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. Kelebihan dari perseroan terbatas ini adalah mudah dalam peralihan kepemimpinan, mudah memperoleh tambahan modal, kelangsungan perusahaan sebagai badan usaha lebih terjamin, lebih efisien dalam manajemen pengolahan sumber-sumber modal. Namun ada kelemahannya, yaitu pajaknya berganda antara pajak penghasilan dan pajak dividen. Biaya pembentukan PT cukup tinggi. Dan yang terakhir, terlalu terbuka dalam pelaporan pemegang saham. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Putri Oktavia Purba. Komanditer Penoskap atau CP. Persekutuan komanditer atau biasa disebut CP merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya. Adapun ciri-ciri dari CP yaitu yang pertama, didirikan oleh minimal 2 orang. Yang kedua, berperan sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang ketiga, sekutu aktif bertindak mengurus kegiatan usaha dan bertanggung jawab penuh atas segala risiko. Yang keempat, sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ia setorkan pada perusahaan. Dasar hukum dari CP yang pertama yaitu Pasal 19 KUHD tentang perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang. Yang kedua, Pasal 21 tentang CP yang melanggar ketentuan pada alinea pertama dan kedua harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tujuan dari CP yaitu agar usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha. Adapun jenis-jenis keanggotaan CP yaitu
sekutu aktif dan sekutu pasif, di mana sekutu aktif anggotanya berperan menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif anggotanya hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta menjalankan perusahaan. Selanjutnya yaitu firma atau FA. Menurut Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia, firma merupakan tiap-tiap perserikatan yang didirikan guna menjalankan suatu perusahaan yang dibawahi oleh satu nama bersama. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana keduanya mempunyai tanggung jawab penuh atas perusahaan. Adapun dasar hukum dari firma yaitu yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 16-35. Yang kedua, Pasal 22 KUHD yang menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan adanya akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta tersebut tidak ada. Dan yang ketiga, Pasal 23 dan 28 KUHD yang menyebutkan bahwa akta pendirian harus didaftarkan dahulu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ciri-ciri dari firma yaitu yang pertama, semua anggota aktif dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, tanggung jawab tak terbatas atas segala risiko yang terjadi. Dan yang ketiga, jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka firma akan berakhir. Adapun kelebihan dari firma yaitu yang pertama, hanya perlu kesepakatan semua pihak yang mendirikan firma. Yang kedua, hanya memerlukan akta di bawah tanda tangan dan tidak membutuhkan akta formal. Yang ketiga, modal lebih cepat cair. Dan yang keempat, lebih mudah berkembang. Selanjutnya yaitu perusahaan perseorangan atau PO dan koperasi. Perusahaan perseorangan yaitu badan usaha yang kegiatan usaha, modal dan manajemennya ditangani oleh satu orang yaitu pemilik usaha. Adapun dasar hukum perusahaan perseorangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Perusahaan Perseorangan tentang wajib daftar perusahaan. Adapun ciri-ciri perusahaan perseorangan yang pertama yaitu dimiliki oleh perorangan, yang kedua, pengelolaannya sederhana, yang ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar, dan yang keempat yaitu kelangsungan usahanya tergantung pada pemilik. Selanjutnya yaitu koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun dasar hukum koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, PP 4/1994, PP 17/1994, PP 9/1995, PP 33/98, Kepmen Koperasi dan UKM 98/2004, 10/2015, 15/2015, 9/2018, dan 22/2020. Adapun ciri-ciri koperasi yang pertama, merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang kedua, memiliki sifat sukarela. Yang ketiga, modal yang dimiliki tergantung simpanan anggotanya. Yang keempat, kerugian akan ditanggung anggota. Dan yang terakhir, anggota tidak bersifat permanen. Selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Adapun dasar hukum dari Badan Usaha Milik Daerah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Yang kedua, Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk badan hukum BUMD. Yang ketiga, Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ciri-ciri badan usaha milik daerah yang pertama, diatur berdasarkan usaha peraturan daerah. Yang kedua, bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. Yang ketiga, dipimpin oleh dewan direksi yang diatur berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Dan yang keempat, merupakan badan usaha yang berada di tingkat provinsi. Selanjutnya, tujuan dari badan usaha milik daerah. Yang pertama, memberikan sumbangsi pada suatu perekonomian nasional dan penerimaan kas negara. Yang kedua, mencari sebuah keuntungan. Yang ketiga, pemenuhan hajat hidup dari orang banyak. Yang keempat,
perintis dari berbagai kegiatan-kegiatan usaha, dan yang kelima, memberikan suatu bantuan dan perlindungan pada usaha kecil. Adapun contoh dari badan usaha milik daerah yang pertama, Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Yang kedua, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Yang ketiga, Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau Bus Kota. Yang keempat, Perusahaan Daerah Angkutan Antar Kota atau Bus AKDP dan AKAP. Dan yang terakhir, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan atau PDRPH. Adapun fungsi dari badan usaha milik daerah yang pertama, pelaksanaan sebuah kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, pemupukan dana bagi pembiayaan dari suatu pembangunan. Dan yang ketiga, menyusun suatu kebijakan teknis administratif di bidang investasi, promosi, kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD, serta dalam pelayanan perizinan terpadu. Selanjutnya yaitu studi kasus. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu yang pertama PT Pertamina, di mana PT ini merupakan sebuah BUMN yang bertugas mengelola pembangunan minyak dan gas bumi di Indonesia, dan persero ini berdiri sejak tahun 1968. Yang kedua yaitu Perum Damri, yang merupakan singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Indonesia yang dibentuk berdasarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor 1/Damri/46 tanggal 25 November 1946 yang bergerak di bidang angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu CP Indaco Trading CO yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri dan komersial. Itu sebabnya disebut nama Indaco. Dan perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. Perusahaan ini kemudian bekerja sama dengan Honda atau Japan dan Johnson atau mesin speedboat Singapura. Dan yang terakhir yaitu Bank Sumut, di mana Bank Sumut ini merupakan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 4 November 1961 yang dibentuk dengan status PT, namun pada tahun 1965 sudah dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Dari beberapa materi yang kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri dari sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang dikombinasikan untuk mendapatkan laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Badan usaha berdasarkan pemilikan modalnya terbagi menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, badan usaha milik daerah atau BUMD, serta badan usaha campuran. Nah, badan usaha campuran ini yaitu sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan sebagiannya lagi dimiliki oleh swasta. Contohnya yaitu seperti PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Untuk daftar referensi dari materi-materi yang kami paparkan dapat dilihat sendiri pada layar yang kami sajikan. Sekian dari hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu. Selamat sore.